Selamat datang kawan, pasangan untuk Kristus bergabung bersama, bertumbuh dalam cinta kasih yang abadi. Tuhan menghendakinya satu keluarga, kuat serta sentosa. Marilah belajar kasih bersama Tuhan, melaksanakan kasih dengan sepenuh iman. Semoga terang Roh Kudus menerangi kita, jadi satu, semakin padu. Selamat datang kawan, pasangan untuk Kristus bergabung bersama, bertumbuh dalam cinta kasih yang abadi. Tuhan menghendakinya satu keluarga, kuat serta sentosa. Marilah belajar kasih bersama Tuhan, melaksanakan kasih dengan sepenuh iman. Semoga terang Roh Kudus menerangi kita, jadi satu, semakin padu. Selamat datang kawan, pasangan untuk Kristus bergabung bersama, bertumbuh dalam cinta kasih yang abadi. Tuhan menghendakinya satu keluarga, kuat serta sentosa, kuat serta sentosa, kuat serta sentosa. Salam damai teman setia KAJ. Kali ini kita berjumpa kembali di acara Manajemen Hati, Menata Hati dengan Iman. Bersama saya, Laurentius Rudy. Sekarang saya didampingi oleh pasang suami istri yang aktif di komunitas Couple for Christ. Mungkin bisa memperkenalkan diri, silakan. Nama saya Nicholas Randy Laurel dan istri saya Teresia Sutaman. Ya, Randy dan Teresia ini adalah sepasang suami istri yang aktif di komunitas Couple for Christ. Mungkin kedepannya kita bisa sharing bersama apa saja yang sudah dilakukan di komunitas itu dan apa saja yang membawa dia sehingga dapat bertumbuh. Teman setia KJ, mungkin kita lebih lanjut untuk tahu lebih banyak mengenai apa itu Couple for Christ. Mungkin Randy sama Teresia bisa memberikan gambaran apa yang membuat Anda berdua ikut dalam kegiatan komunitas Couple for Christ. Kalau boleh kami sharingkan, jadi di sekitar 2002, 13 tahun yang lalu, selepas misa kedua, kami melihat ada sepasang suami istri yang saat ini menjadi teman baik kami sampai saat ini. Oh ya. Brother Alex Kusyanto dan Sister Suhaning Tanati saat itu sedang membagi-bagikan brosur untuk
mengenai program hidup Kristiani. Oh, ya. Nah saat itu saya secara pribadi saat itu karena istri saya mungkin sibuk dengan anak-anak, karena anak-anak saat itu masih pada kecil-kecil. Jadi saya sempat membaca dan tertegun dengan ayat pertama dan juga gambar Yesus sedang mengetuk pintu yang tanpa ada grendel. Nah di situ kalau saya bacakan di sini Wahyu 3 ayat 20, isinya demikian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saat itu saya merasa Yesus mengetuk pintu hati saya. Jadi waktu melihat leaflet itu merasa langsung itu ya. Dari gambar Yesus itu kita udah langsung merasa kayaknya ada sesuatu nih. Kita perhatikan lagi kok pintu itu tanpa ada grendel. Jadi Yesus mengetuk hati. Saat itu saya secara pribadi, karena kebetulan saya menghampiri Brother Alex, saya buka-buka, saya lihat-lihat isinya. Wah, ada 8 kali pertemuan. Cukup lama ya, selama 2 bulan. Tapi saya tergerak untuk katanya mau mengetahui lebih lanjut apakah program hidup Kristiani ini yang akan dihadiri oleh 8 kali pertemuan. Ya saat itu tanpa pikir panjang lagi langsung saya daftarkan nama saya dan nama istri. Tanpa kompromi dulu gitu langsung. Tanpa kompromi. Jadi saat itu karena anak-anak kami masih pada kecil, jadi selepas misa Tricia saat itu sangat sibuk dengan anak-anak. Jadi saya kebetulan sendiri jadi lebih leluasa untuk melihat apa yang ada setelah misa saat itu. Dan kebetulan saya melihat Brother Alex sedang membagi-bagikan brosur seperti ini. Gitu. Mungkin dari Tricia ada yang apa yang membuat Anda bisa ikut serta dalam komunitas itu? Ya, pertama kali sih saya agak sedikit shock ya ngelihat 8 kali pertemuan terus di hari Minggu. Karena waktu itu kan pikiran kalau misalnya kita suami istri udah dari hari Senin sampai Jumat kerja, terus hari Minggu itu adalah hari untuk keluarga dan hari jalan-jalan gitu ya. Jadi pas Randy daftarin 8 kali berturut-turut, saya sempat seseorang yang komplain gitu, langsung bilang, oh nggak mungkin bisa deh gitu. Tapi untungnya suami saya bilang, coba dulu deh, kalau misalnya kamu nggak suka kita nggak usah terusin, ini kan nggak mengikat. Jadi ya akhirnya saya setuju untuk ikut, untuk lihat dulu, karena di situ kita boleh bawa anak-anak juga. Jadi saya waktu itu pergi ke seminar ya, yang pertama itu di Lipo Karawaci, UPH, tepatnya di UPH, dan kita bawa 3 anak dan 3 suster saat itu. Randy dan Tricia, dari Anda melihat leaflet itu terus kan mengikuti kegiatan di komunitas CFC, apa saja sih yang dilakukan di dalam komunitas Couple for Christ itu? Jadi seminar program hidup Kristiani yang kami ikuti selama 8 kali pertemuan, dan kebetulan kami tanpa bolong untuk ikut selama 8 kali pertemuan itu belum masuk dalam komunitas. Gitu. Jadi pada saat seminar ini selesai, dari komunitas CFC menawarkan kita untuk bisa bergabung dengan komunitas. Jadi awalnya cuma ikut seminar seperti itu saja. Jadi kalau saat itu kita tidak mau bergabung, ya berarti kita cuma tahu seminar selama 8 kali pertemuan itu saja. Tapi ternyata kami tertarik karena mau tahu lebih dalam lagi mengenai komunitas Couple for Christ. Akhirnya kita bersedia untuk ikut dalam kegiatan komunitas. Apa aja yang dilakukan dalam kegiatan komunitas? Nah, kegiatan komunitas ini ternyata memang banyak sekali ya. Kebetulan kami adalah pasangan suami istri yang memang cuma pergi ke gereja seminggu sekali dan tidak terlibat dalam satu komunitas apapun pada saat 2002 saat itu kita bergabung. Jadi kita dengan sangat antusias mengikuti program demi program. Nah, salah satunya adalah yang membuat iman kita terus bertumbuh adalah kelompok sel, kelompok household. Jadi setiap pertemuan mingguan yang terdiri dari kita saat itu kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 pasang, 7 keluarga, itu bertemu selama seminggu sekali.
Setelah seminar itu ya. Setelah seminar itu, jadi seminggu sekali, sebulan kemudian setelah itu kita ketemu dan rutin kita lakukan pertemuan rutin ini, di mana di dalam pertemuan itu dilakukan secara bergiliran dari rumah yang anggota 1 ke anggota 2 dan berikutnya ya. Nah di situ formatnya adalah kita memuji Tuhan, menyanyi, berdoa, sharing dan juga fellowship di antara ketujuh pasang yang ada pada saat itu. Jadi itu gambaran kira-kira yang dilakukan di dalam komunitas Couple of Christ itu ya? baru satu. Jadi, jadi banyak ya? Banyak Masih sekali. banyak sekali. Jadi itu kegiatan rutin yang mingguan, doa mingguan kita, kelompok sel-sel. Yeah. Nah selain itu kita juga ada namanya program hidup Kristiani seperti yang kami ikuti 8 kali itu. Seminar itu. Ya, jadi pada saat nanti kita sudah lebih aktif ke dalam, biasanya setahun sekali, ya minimal setahun sekali kita adakan seminar serupa. Jadi kita bantu sebagai service team untuk melayani keluarga-keluarga seperti pada saat kita join pertama kali pada tahun 2002 itu. Seminar itu dilakukan di tempat yang sama, di paroki yang sama atau bagaimana itu? Iya, kebetulan kita masuk dalam lingkungan gereja Santa Monica. Jadi saat itu memang digabung. Tempatnya di Santa Helena, cuma di UPH ya saat itu. Jadi terdiri dari umat-umat dari Santa Monica, Santa Helena dan Santo Agustinus saat itu. Nah tahun berikutnya chapter Santa Monica itu membuat ini sendiri. Jadi kita seminar sendiri untuk kalangan dari umat-umat di Santa Monica. Khusus di Santa Monica khusus itu Santa Monica seperti itu. Jadi selain tadi kegiatan mingguan, juga tahunan, CLP tahunan itu juga ada pengajaran-pengajaran. Nah ternyata di CFC ini adalah gudangnya tempat belajar banyak ya. Jadi banyak sekali pengajaran-pengajaran itu yang puluhan kalau kita kumpulkan itu banyak sekali. Bahkan di aslinya di sana asal dari Couple for Christ, bahkan ada dibuat itu namanya CFC Institute. Jadi bahkan sampai seperti itu, sampai karena saking banyaknya pengajaran-pengajaran yang diberikan untuk para anggotanya. Ya. Selain itu ada lagi assembly bulanan. Jadi kalau tadi kita berkumpul dengan sekitar 5-7 pasangan untuk pertemuan mingguan. Nah sebulan sekali dari masing-masing chapter, misalkan contohnya kita di Monica, itu dari misalkan ada beberapa kelompok digabungkan, sebulan sekali kita ketemu sambil kita ajak anak-anak. Jadi selain orang tua juga ada bertemu muka satu dengan yang lain, anak-anak pun juga ada bertemu muka dengan jadi anak-anak ada khusus acara untuk anak-anak juga. Ada acara-acara untuk anak-anak. Jadi Kids for Christ. Kids for Christ itu yang membuat mereka jadi juga antusias untuk selalu mau ikut bergabung dengan kegiatan para orang tuanya. Gitu. Cukup banyak juga ya kegiatan di. Banyak, masih ada beberapa lagi yang lain. Jadi ada MER, ada macam-macam dah. Jadi kegiatannya bukan cuma tadi. Oke, mungkin Teresia bisa menambahkan apa saja yang dilakukan di komunitas Couple of Christ setelah Randy tadi membeberkan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Ya, kalau buat saya sendiri, terus terang pertama kali yang tadi saya udah sebutkan ya, pertama kali saya sempat komplain, tapi akhirnya finally 8 kali seminar berturut-turut kita bisa ikutin tanpa bolong. Itu juga membuat saya sendiri amazed gitu sama diri saya sendiri yang biasanya selalu duniawinya besar banget. Misalnya mikirin jalan-jalan, mall, shopping, tapi akhirnya bisa ikut sampai 8 kali ini. Di situ pengajaran-pengajaran yang kami terima itu sungguh luar biasa, sehingga menggerakkan kami tuh sekeluarga bisa untuk, terutama pasangan ya, bisa untuk berdoa bareng setiap hari. Terus kita bisa baca Alkitab setiap hari. Sebenarnya kan selama perkawinan kita udah lalui mungkin 5 atau 6 tahun. 2002 berarti udah 94. Dari 94 kita menikah, itu udah 8 tahun kita nggak pernah buka Alkitab sama-sama atau baca. Nah lewat di Couple for Christ ini, Alkitab kita yang dari kawin masih kelihatan baru, akhirnya kita bisa kita buka setiap hari, kita baca dan doa bareng. Itu yang membuat saya jadi seperti terikat dan merasa bertumbuh dan bisa
mengetahui bahwa ternyata orang Kristen atau kita Katolik ini bukan cuman kewajiban seminggu sekali ke gereja, terus abis pulang gereja langsung udah mikirin Selesai gitu ya. Selesai, jadi kayak kewajiban misa, bahkan mungkin nggak waktu pasturnya homili pun nggak konsen gitu, malah mikirin abis gereja mau kemana ya gitu. Kenapa ya? Nah, jadi justru lewat di sini kita baru menyadari bahwa Katolik itu begitu indah dan begitu dalam dan begitu luas. Sehingga buat saya sendiri terpanggil, terutama pengajaran-pengajaran setelah selesai itu juga ada yang tadi suami saya udah sebutin, household ya, jadi membuat kita kenal sama banyak orang di dalam komunitas, bisa berbagi, bisa bertumbuh bersama, saling menguatkan. Terus ada juga retreat MER, yaitu Marriage Enrichment Retreat, yaitu jadi memperkaya perkawinan. Kan sering ada perselisihan atau apa, di situ ada untuk suami istri deh ya, untuk memperdalam kehidupan perkawinan. Selain itu mungkin kayak chapter assembly yang bulanan. Nah banyak sekali di sini. Nah nggak pernah berhenti sampai sekarang. Memang dibilang udah perfect sebagai seorang Katolik juga belum, karena pasti ada musimnya. Terutama kayak kita yang sibuk bekerja, jadi musim panas, musim dingin, ya itu tetap silih berganti deh dalam kehidupan kita. Tapi kita berusaha untuk bisa tetap dalam komunitas ini. Gitu. Oh, gitu. Oke, menarik sekali apa saja yang dilakukan di Couple for Christ itu ya. Cukup. Randy dan Tresia mungkin bisa dijabarkan atau di-sharingkan lebih dalam apa saja yang Anda alami setelah Anda mengikuti kegiatan di komunitas Couple for Christ. Mungkin Randy dulu bisa sharing ke kita. Nah, dari setelah beberapa bulan kita ikut komunitas Couple for Christ yang ada pertemuan mingguan, bulanan. Nah, di situ kita belajar untuk melakukan yang selama ini melakukan sendiri-sendiri, bahkan doa juga sendiri, bahkan tidak terucap. Jadi lewat Couple for Christ ini kita belajar untuk berbagi dan melakukan segala sesuatunya itu bersama-sama, khususnya dengan dimulai dari keluarga ya. Bisa berdoa bersama, membaca kitab suci bersama, juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak pun kita ajarkan atau kita berikan kesempatan untuk berdoa. Jadi seringkali kita dalam berdoa juga kadang mau menahan ketawa saking begitu polosnya anak-anak, karena saat itu anak-anak kan masih umurnya 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, yang sangat polos untuk mengucapkan doa-doa yang sangat singkat tapi mengena buat kita sebagai orang tuanya. Jadi itu terjadi setelah mengikuti kegiatan di komunitas. Ya, karena kita CFC kan ini, diharapkan atau diajarkan untuk bisa melakukan secara bersama-sama, baik berdoa, membaca kitab suci, bahkan bernyanyi bersama. Jadi anak-anak juga kadang-kadang sering menghibur kita lewat mereka bertiga ya, sama-sama nyanyi, kita dengarkan, wah sambil mau ketawa sambil ini gitu, seru. Oke. Kalau Tresia mungkin apa yang dialami setelah mengikuti komunitas CFC ini? Iya, jadi sama seperti yang tadi Randy udah sebutin. Jadi memang waktu itu kita jadi bisa dengar bahwa anak-anak bilang, Tuhan tolong dong kasih mama papa saya uang yang banyak atau apa. Terus juga ada anak yang tanya, kenapa kok mama papa minta berdoa setiap hari sama Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus itu miskin, akhirnya aja di kandang domba. Nah jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis dari mereka, dan lewat CFC ini kita juga belajar untuk bisa menjawab mereka dengan benar. Jadi kalau saya alamin sendiri ya itu, jadi kehidupan doa baik bersama maupun pribadi. Dan yang tadi juga di misa, jadi pada saat dulu kalau kita dengerin pastor homilinya kok bosen ya, jadi kita kadang-kadang cari pastor yang yang lucu, yang menarik gitu ya. Jadi kita nggak ngantuk. Tapi setelah kita ikuti CFC ini, kita nggak dengar lagi atau ada istilah lagi nih pastor nih homilinya bosan atau ngantuk, karena kita lebih fokus dan bisa lebih mengerti gitu ya. Terus juga dulu dalam ekaristi, jadi dalam ekaristi kita bisa lebih paham, karena di komunitas di Couple for Christ dan pengajaran juga itu ada diberi satu pengajaran makna ekaristi dari awal misa sampai akhir misa itu apa saja, sehingga pada saat kita mengikuti step by step urutan misa itu, kita bisa memahami saat ini kita harus apa dan apa yang sebenarnya dilakukan Tuhan Yesus pada saat ekaristi.
itu aja yang saya banyak alami, sehingga saya ingin juga berbagi sama semua saudara-saudari kita di gereja Katolik ya, khususnya. Oke, tadi mengenai berdoa bersama anak-anak, bagaimana tanggapan anak-anak atau keluarga terhadap kegiatan di CFC ini? Randy dan Tresia, tadi setelah kita bahas mengenai kegiatan-kegiatan di Couple for Christ, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya atau kegiatan rutin. Bagaimana Anda membagi waktunya dengan kegiatan di Couple for Christ? Ya, kita kan memang tidak bisa menghindari bahwa kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita memang akan berinteraksi dengan banyak keluarga-keluarga yang lain. Contohnya nggak usah jauh-jauh, dalam lingkungan di rumah aja ya. Itu kan juga ada namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RT atau RW. Juga ada kegiatan lingkungan kita sebagai umat Katolik, ya kan. Dan kami juga sebagai anggota yang cukup aktif di Couple for Christ ya. Jadi kita berusaha untuk membagi waktu. Jadi bukan berarti kita sibuk dengan kegiatan Couple for Christ terus kita langsung tidak ada waktu lagi untuk kegiatan lingkungan atau kegiatan RT RW. Jadi kita berusaha untuk membagi waktu. Memang sih tidak bisa perfect, kita bisa ikutin semua, tapi kita tetap aktif di semuanya gitu loh ya. Jadi kadang ada kegiatan-kegiatan RW yang memang tidak bentrokan dengan ini, kita akan ikuti. Begitupun dengan kegiatan lingkungan seperti PI ataupun Doa Rosario. Ya, kebetulan beberapa kali di rumah kami juga kita sebagai host untuk PI maupun Doa Rosario seperti itu. Oke, dari Tresia mungkin yang sepertinya kegiatan rutinnya cukup menyita waktu. Bagaimana membagi waktu dengan Couple for Christ? Iya, saya terutama wanita bekerja ya, jadi dari kerjanya pasti full dari setiap minggu dari Senin sampai Jumat. Jadi pagi sampai malam gitu. Iya, pagi sampai malam betul. Nah jadi memang buat saya pertama kali bingung juga gitu, gimana caranya bagi waktu ya. Tapi yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ternyata Tuhan adalah yang nomor satu. Jadi pada saat saya dapat tugas, terutama di CFC ini seringkali saya dapat tugas itu jadi speaker pada saat ada pengajaran ya. Jadi ada CLP yang kita pernah ikutin 8 kali. Terus sekarang itu saya mungkin sering sekali disuruh untuk bawain speaker. Jadi selama waktunya udah jadi itu ya, pembicara ya. Di CFC itu sebenarnya memang tidak pakai speaker dari luar. Jadi semua semua itu diambil dari anggota. Jadi dari anggota untuk anggota. Jadi positifnya adalah berarti setiap anggota diyakinkan bahwa dia sebenarnya mendalami gitu ya. Jadi siap untuk mengemban tugas. Nah, jadi saya sendiri cuma bilang aja bahwa kalau misalnya kita mengutamakan Tuhan dan cuma bilang iya, pasti semuanya bisa gitu. Jadi ini udah dialamin sampai hari ini, berarti kita udah 13 tahun ya. Nggak berasa ya, jadi dari anak-anak kecil sekarang udah remaja, bahkan udah ada yang dewasa gitu, udah 21 tahun yang paling besar. Jadi ya itu buat saya jadi komitmen ya. Jadi tetap bisa bagi waktu walaupun seketat apapun jadwalnya, tetap masih bisa lah gitu ya, karena Tuhan bekerja ya. Iya, puji Tuhan sampai hari ini gitu. Seperti yang kami sharingkan tadi, anak-anak begitu antusias dengan kegiatan demi kegiatan yang dilakukan oleh kami sebagai orang tua dalam komunitas CFC ini. Jadi anak-anak juga merasakan enjoy pada saat mereka berdoa, pada saat mereka bernyanyi bersama, bahkan pada saat ada pertemuan pas kebetulan kalau ada di rumah kita, biasanya ada beberapa dari pasangan lain juga membawa anak-anak. Ya, itu mereka juga bisa bersama-sama mendapatkan teman lagi. Mereka nggak komplain bahwa wah jadi kegiatan ke mall jadi berkurang dengan adanya kegiatan CSW ini. Nah, kalau urusan ke mall saya rasa nggak juga ya, Terus ya. Jadi bukan berarti kita aktif di kegiatan ini, itu kegiatan duniawinya seperti mall itu kita hapuskan, tidak. Jadi tetap ada, cuma kita berusaha membagi waktu supaya ada saatnya kita
berkumpul bersama dengan Tuhan, dengan teman-teman seiman, dan ada saatnya juga kita berkumpul dengan keluarga untuk keperluan jalan-jalan seperti ke mall, seperti itu. Jadi seimbang gitu ya. Kita berusahakan kita lakukan seperti seimbang ya. Oke. Mungkin Tricia mau. Iya, mungkin seperti yang Randy ngomong itu pada saat anak-anak masih kecil, tapi pada saat mereka mulai bertumbuh remaja, memang nggak semudah kita atur mereka seperti mereka waktu kecil ya. Jadi pasti kan udah mulai main sama teman. Nah, mulailah memang ada komplain. Kok kayaknya kita terlalu sibuk, terus CFC lagi ya. Nah, itu memang pasti ada datang dari mereka. Jadi di situ kita juga harus terima kalau ada juga sikap-sikap komplain atau protes dari mereka tentang waktu buat CFC. Jadi saya juga cuma bilang yang buat saya buahnya itu adalah mereka berdoa setiap pagi. Jadi kita tanamkan waktu kecil, tapi bukan berarti mereka juga harus terikat terus sampai mereka besar. Jadi ikut kita kemana-mana, itu mungkin ada saatnya mereka juga dilepas. Tapi di rumah kita ada CCTV yang di kamar itu. Kadang-kadang saya cuma lihat gitu, wah malam atau pagi dia berdoa enggak gitu. Jadi kayak anak saya yang besar itu yang sekarang sudah di Melbourne. Jadi even walaupun dia tidak doa bareng, tapi pada saat saya lihat CCTV malam dia udah selesai pulang dari temennya atau apa, saya lihat pas dia udah selesai mandi dia berdoa dulu. Itu yang membuat saya lebih tenang, karena pada saat kita harus lepas dia pergi, kan gak selamanya ikut kita, jadi ada bekal. Jadi buat saya ini cuma selalu sebagai orang tua cuma ngingetin jangan lupa berdoa. Ya itu yang buat saya buah dari. Jadi mungkin buah dari kegiatan ini. Jadi bukan berarti anak-anak ikut kita juga kemana-mana kayak buntut, nggak. Kalau sekarang boleh dibilang udah gede-gede kemana-mana, jadi cuma berdua terus gitu. Oke, jadi ya menarik sekali. Randy dan Tricia, berdasarkan pengalaman yang sudah Anda kerjakan atau Anda lakukan dalam 13 tahun ini ya, mungkin bisa di-sharingkan atau digambarkan kepada kita semua apa saja yang akan kita dapatkan bila kita mengikuti kegiatan di komunitas Couple for Christ. Mungkin Tricia atau Randy dulu yang akan menyampaikan. Mungkin kali ini saya serahkan kepada istri dulu deh. Semoga saya tinggal tambahkan. Sering pembicara di sebagai pembicara, kalau saya sebagai Couple for Christ ya. Tadi udah cukup banyak ya saya tuturkan apa yang saya dan keluarga dapatkan pasangan di dalam komunitas di Couple for Christ. Jadi dulu kita itu cuman pasangan muda suami istri yang cuman taunya kerja cari duit, terus abis itu rekreasi ya. Jadi itu doang setiap minggu. Bahkan pada saat kita pulang kerja, saya waktu itu masih di Cengkareng ya, sebelum kita pindah ke BSD, itu terima undangan untuk doa rosario aja saya merasa nggak ada kerjaan ya nih orang bagi-bagi undangan gitu ya. Jadi nggak pernah tuh kita datang ke doa rosario lingkungan atau apa. Tapi yang tadi saya bilangin dengan pengalaman di Couple for Christ, pengajaran yang kita dapatin bukan cuma untuk pendalaman dari pengajaran aja, tapi juga individu, jadi pribadi. Jadi pertumbuhan iman di dalam kehidupan Katolik itu sungguh lebih mendasar dalam diri kita, sehingga saya timbul dengan sendirinya menginginkan bahwa begitu banyak pasangan-pasangan muda di gereja yang mungkin sama seperti kita dulu gitu. Jadi cuma tahu gereja itu sebagai satu kewajiban. Jadi abis seminggu sekali udah cukup, bahkan sering sekali ke gereja itu telat ya. Jadi cuma untuk terima komuni, dan abis komuni belum selesai terima berkat udah pulang gitu ya, udah pada pulang. Jadi pastornya aja masih di altar, umatnya udah banyak yang kabur gitu. Jadi saya melihat cukup keprihatinan saat ini, dan kita terus ada di dalam keinginan hati saya itu untuk terus ada CFC CLP dan memberikan pengajaran sehingga pasangan-pasangan muda di paroki di mana saja di Indonesia dan di dunia, karena CFC itu kan memang sudah mendunia ya, udah gitu cuma ya. Bukan di Indonesia, itu juga merasakan apa yang seperti kita rasakan. Makanya saya tetap melekat di CFC, bukan promosi tapi ini saya menginginkan bahwa pasangan-pasangan muda tergerak untuk ikut di Couple for Christ, sehingga mereka mengerti sebagai orang Katolik itu ternyata
kaya sekali imannya. Jadi nggak ada lagi nanti yang merasa bahwa kurang nih di gereja Katolik, ngantuk atau gimana, pindah gitu ya, pindah-pindah. Jadi itu yang saya jadi khusus untuk pasangan muda Haja ini CFC atau pasangan tua boleh ikut juga nih? Jadi banyak pasangan tua CFC ya? ini terbuka untuk segala usia ya, Oh. baik pasangan muda maupun pasangan yang sudah pernah ada peserta yang usianya sudah di atas 70 tahun ya. Oh, Gitu. masih pasangan. Jadi masih pasangan, dan mereka makin, kita lihat makin mesra tuh setelah mengikuti retret perkawinan, perkawinan ya. Jadi buat saya bukan berarti lamanya berapa tahun orang sudah menikah ya, tapi yang tua itu juga banyak sekali yang saya baru dapatin pertama kali. Jadi mereka mesranya setelah tua gitu. Jadi saya harapkan tidak terjadi di pasangan-pasangan muda setelah udah tua baru ikut. Baru Tapi mesra, di pasangan sini tua. di sini yang muda juga banyak belajar dari yang tua gitu. Gitu Kalau ya. pada saat cekcok gimana cara mendamaikan. Jadi kita juga banyak belajar dari pasangan-pasangan yang udah lebih matang. Lewat sharing-sharing Ya. pertemuan Sharing mingguan. mereka. Gambarnya kira apa yang akan didapatkan setelah kita mengikuti komunitas CFC adalah bahwa makin mesra gitu pasangan gitu ya. Bukan cuma makin mesra ya, Mesra dengan pasangan juga mesra dengan Tuhan gitu. ya, mesra Iya, dengan Tuhan. karena gitu. kita rajin berdoa, rajin baca kitab suci, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan keluarga. Oke. Mungkin sebagai kata terakhir dari Randy dan Tresia, ada yang akan disampaikan kepada teman setia KAJ. Iya, jadi seperti yang tadi Trisha katakan, jadi kami menghimbau kepada siapapun teman setia KAJ yang mendengarkan acara ini. Jadi gereja Katolik itu begitu kaya, begitu luar biasa. Jadi begitu banyak kategori-kategori yang ada di masing-masing paroki. Jadi ikutlah salah satu kegiatan yang Bukan ada, cuma CFC. bukan cuma CFC. Ya. Jadi apapun yang diikuti itu sama baiknya. Jadi ikutlah kegiatan, jadi jangan cuma pergi ke gereja seminggu sekali sudah begitu saja. Jadi kalau seperti itu iman kita tidak akan bertumbuh. Tapi dengan kita mengikuti salah satu kegiatan seperti contohnya Couple for Christ ini, jadi kita secara pribadi diperbaharui baik. Jadi iman kita terus bertumbuh lewat pertemuan-pertemuan, lewat doa-doa dan kitab suci yang kita baca setiap hari. Oke. Trisha mau tambahkan? Tresia, terakhir. Ya sama, jadi seperti yang suami saya bilang, jadi gereja Katolik itu banyak sekali kategorial ya. Jadi ada yang sejenis dari CFC itu ada MA, terus juga untuk kadang-kadang individu yang mungkin gak suka nyanyi atau tepuk-tepuk tangan, itu juga ada meditasi, terus ada Legio Maria. Jadi banyak sekali. Jadi pilihlah salah satu dari komunitas atau kategorial yang ada untuk kita bertumbuh selain kewajiban kita untuk misa mingguan gitu. Oke, terima kasih buat Randy dan Tresia yang sudah hadir. Pasangan untuk Kristus, bersatu oleh Roh Kudus, menggarami hidup manusia, menerangi gelap. Pasangan untuk Kristus, bina iman persaudaraan, menyebarkan sabda Tuhan pada bangsa dan dunia. Pasangan untuk Kristus, bersatu oleh Roh Kudus, menggarami hidup manusia, menerangi gelap. Pasangan untuk Kristus, bina iman persaudaraan, menyebarkan sabda Tuhan pada bangsa dan dunia.
pasangan untuk Kristus, bersatu oleh Roh Kudus, menggarami hidup manusia, menerangi gelap. Pasangan untuk Kristus, bina iman persaudaraan, menyebarkan sabda Tuhan pada bangsa dan dunia. Pasangan untuk Kristus, pasangan untuk Kristus, pasangan untuk Kristus.